Saya akan mentransfer pengetahuan saya kepada rekan-rekan melalui dua cara. Cara yang pertama melalui diskusi-diskusi ringan bersama rekan-rekan pada jam-jam senggang terkait modul pengambilan keputusan. Kemudian saya akan mentransfer pengetahuan saya kepada rekan sejawat, kepada rekan guru, kepala sekolah melalui forum diskusi komunitas praktisi SDN Tambak Sari 1 yang sudah terbentuk. Saya pun akan menerapkan pengetahuan saya di lingkungan saya bekerja. Dalam lingkup yang lebih kecil, dalam kelas, saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, paradigma dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana di dalam kelas tentu banyak kasus-kasus dilema etika yang perlu dipecahkan, dicarikan solusinya secara tepat dan efektif. Saya pun akan menerapkan pengetahuan saya ini pada kasus-kasus yang dialami oleh rekan. Saya akan menerapkannya melalui teknik coaching, di mana nanti rekan-rekan mendapatkan jawabannya secara mandiri gitu. Tapi prosesnya dibimbingnya melalui teknik pengambilan keputusan 9 langkah tadi nanti. Langkah awal yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan mempelajari dan memahami secara seutuhnya terlebih dahulu mengenai apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral, perbedaannya, di konsep 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip berpikir, proses berpikir, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah saya memahami secara mendalam dan seutuhnya, barulah saya nanti bisa menerapkan teori-teori yang saya dapatkan, konsep-konsep yang saya dapatkan di kelas saya terlebih dahulu dalam pengaruh saya, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Langkah selanjutnya, yakni saya akan mendiseminasikan atau mentransfer pengetahuan saya pada rekan-rekan sejawat di komunitas praktisi yang sudah terbentuk di SDN Tambak Sari 1. Mulai kapan? Dalam lingkup kelas sebenarnya penerapan konsep pengambilan keputusan ini sudah dilakukan. Beberapa hari yang lalu terdapat kasus dilema etika terkait keengganan orang tua murid untuk memvaksinasi COVID-19 anaknya. Akhirnya melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya mengambil sebuah keputusan bahwa orang tua murid yang anaknya enggan divaksin itu harus menyertakan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa murid tersebut memang tidak boleh secara medis untuk dilakukan vaksinasi. Sedangkan dalam rangka mentransfer pengetahuan saya, rencananya akan dilakukan pada hari Sabtu sekarang. Saya akan mentransfer pengetahuan saya di forum komunitas praktisi di lingkungan saya. Kita akan berdiskusi bersama-sama dengan rekan-rekan mengenai teori konsep pengambilan keputusan. Nanti setelah diseminasi ini, saya harapkan terjadi persamaan persepsi mengenai pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di lingkup sekolah. Yang akan membantu saya dalam pendampingan menjalankan pengambilan keputusan ini ada beberapa orang. Yang pertama, Ruli Imanuddin itu dapat membantu saya, mendampingi saya untuk berdiskusi secara aktif. Selain Pak Ruli, saya pun akan meminta pendampingan kepada Haji Wahidin selaku Ketua PGRI dalam berdiskusi bersama beliau mengenai kasus-kasus dilema etika yang mungkin saja nanti terjadi di lingkup sekolah atau kelas saya. Karena beliau merupakan seorang Ketua PGRI yang memiliki pengalaman yang mumpuni di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Selain itu, saya akan secara aktif pula berdiskusi dengan kepala sekolah terkait kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lingkup sekolah secara lebih luas. Maka saya akan mencoba berdiskusi dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan